Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Bina Insan Mandiri Baron Nganjuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali hari ini dengan pembelajaran kita yaitu pendidikan sejarah, yang mana kita akan meneruskan pembahasan kita tentang masa berakhirnya Orde Baru. Apabila di pertemuan kemarin kita membahas tentang krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan, maka di poin kedua kita akan membahas tentang tuntutan dan agenda reformasi. Ya, ini ada sedikit gambaran jika kalian lihat di modul kalian di halaman 149, yaitu aksi mahasiswa menduduki gedung MPR DPR pada tahun 1998 atau 1998. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati, itulah slogannya mahasiswa pada kala itu pada tahun 1998. Demikian tuntutan yang ditorehkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk, ya. Jadi tulisan reformasi atau mati itu adalah slogan-slogannya yang ditulis di spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Nah, tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena apa? Karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945. Yang ketiga, tentang pemberantasan KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting dalam selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan yang saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadilah kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman.
ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat tadi di gambar ya, di gambar pertama tadi ditunjukkan. Bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Jadi atap gedung DPR MPR itu diduduki oleh para mahasiswa. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurkolis Majid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Kan tapi beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataannya dalam pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Nah, ini ada gambar atau foto pidato pengunduran diri dari Soeharto sebagai Presiden RI, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Ya, sejak saat itu berakhirlah Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Nah, ini adalah sekelumit penjelasan kita atau apa yang telah kita baca tentang era reformasi. Ya. Semoga apa yang setelah kita pelajari bersama ini bisa kalian pahami. Ya, nanti dibuka lagi di halaman 149 sampai dengan halaman 151, dibaca kembali ya. Untuk tugas silakan nanti dibuka di Google Classroom ya, silakan. Semoga dimanapun kalian berada, para peserta didik SMA Bina Insan Mandiri Baron, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berpergian ingat 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ya, menjaga jarak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.